TK Brukaligan, NPM saya 1915310203. Saya dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, program studi manajemen dari kelas 3 reguler 1, klaster 3H. Dan dosen penguji saya, Ibu Tri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian UAS saya di mata kuliah akuntansi biaya. Baik, pada kasus satu ini kita bisa melihat di sini ada tabel produk yaitu N, X, Y, dan Z. Dan unit keluaran dari N ada 50, unit keluaran X 50, unit keluaran Y 250, dan unit keluaran Z 250. Dan jumlah perputaran produksi N4, X5, Y7, Z8, dan totalnya ada 24. Jam kerja langsung per unit N4, X6, Y4, Z6. Lalu ada jam mesin per unit N5, X8, Y5, Z8. Lalu biaya material per unitnya N ada sebanyak Rp50, dan X Rp60, Y Rp90, dan Z Rp70. Lalu kolom yang terakhir ada komponen material per unit N7, X5, Y9, dan Z6. Biaya tenaga kerjanya ada sebesar Rp12 per jam. Biaya overhead pabriknya, yang pertama biaya variabel jangka pendek sebanyak Rp8.150. Yang kedua biaya variabel jangka panjang ada biaya penjadwalan sebanyak Rp7.350 dan biaya setup Rp2.800. Dan yang ketiga ada biaya penanganan material sebanyak Rp7.750. Total keseluruhannya menjadi Rp26.050. Kalkulasi biaya konvensional, kita mencari jumlah jam tenaga kerjanya yang diambil dari N 50 dikali 4 hasilnya 200, X 50 dikali 6 hasilnya 300, Y 250 dikali 4 hasilnya 1000, dan Z 250 dikali 6 hasilnya 1500. Yang 50 ini dikali 4, 50 diambil dari unit keluaran N50 dan dikali 4 diambil dari jam kerja langsung per unit untuk mencari nilai N. Untuk mencari nilai X-nya 50 dikali dengan 6. 50 unit keluaran, jam kerja langsung per unit itu ada 6. Lalu yang Y 250 dikali 4 hasilnya 100, diambil juga dari unit keluaran 250Y yang dari kolom Y, dan 4 dari jam kerja langsung per unit. Dan Z-nya 250 dikali 6 sama dengan 1500, juga diambil dari unit keluaran Z 250 dikali dengan jam kerja langsung per unit 6. Jadi hasilnya 1.500.000. Total keseluruhannya menjadi 3.000. Tarif overhead pabriknya 26.050, itu diambil dari hasil biaya overhead pabrik yang paling bawah ini. Lalu per 3.000 diambil dari jumlah jam tenaga kerja. Hasilnya 8,63 per jam tenaga kerja. Di tabel yang ini kita melihat keterangan, dan untuk mencari nilai N, X, Y, dan Z-nya kita mencari nilai material. Di sini di kolom N ada 2.500 hasil dari unit keluaran 50 dikali dengan biaya material 50. Begitu juga untuk mencari nilai X-nya. Unit keluaran X 50 dan dikali biaya material. Biaya material X adalah 60, jadi 50 dikali 60. Hasilnya 3.000. Begitu juga dengan nilai Y dan Z. Untuk nilai upah 2.400 ini jumlah dari biaya tenaga kerja 12 dikali jumlah jam tenaga kerja. 12 diambil dari soal biaya tenaga kerja yang Rp12 per jam. Lalu yang jumlah jam tenaga kerja 200, ini kita lihat di atas jumlah jam tenaga kerja N yang 50 dikali 4 hasilnya 200. Nah, dari situlah jumlahnya. Jadi 12 dikali 200 hasilnya 2.400. Begitu juga untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Untuk mencari nilai X-nya 12 dikali dengan 300, karena nilai X jumlah jam tenaga kerja di atas adalah 300. Jadi 12 dikali dengan 300. Begitu juga dengan Y, 12 dikali dengan 1000 karena jumlah jam tenaga kerjanya 1000, dan Z 12 dikali dengan 1500 karena jumlah jam tenaga kerja Z pada hasil di atas adalah 1500. Dan di sini ada biaya utama. Biaya utama di nilai N ada 4.900. 4.900 adalah hasil dari penambahan material di atas dengan upah. Jadi 2.500 ditambah dengan 2.400, hasilnya 4.900. Begitu juga dengan X, 3.000 ditambah dengan 3.600, hasilnya 6.600. Begitu juga dengan Y dan X. Lalu di bawah kita ada melihat BOP. BOP adalah 8,63. Jadi 8,63 diambil dari hasil tarif overhead pabrik di atas tabel. Lalu dikali dengan jumlah jam tenaga kerja. Jumlah jam tenaga kerja N adalah 200. 50 dikali 4 sama dengan 200. Jadi 1726 itu adalah hasil dari 8,63 dikali dengan 200. Lalu yang X
hasil dari 2589 adalah hasil dari 8,63 dikali 300, dan Y 8,63 dikali dengan 1000. Dan hasil Y adalah 8.630, dan yang Z hasilnya 12.945 dari penjumlahan 8,63 dikali dengan 1.500. Lalu di bawah BOP kita melihat HPP atau HP produksi. Jumlahnya 6.626. Itu adalah penjumlahan dari biaya utama ditambah BOP. Biaya utama di atas 4.900 dan ditambah BOP sebesar 1.726. Jadi hasilnya 6.626. Lalu yang X 6.600 ditambah dengan 2.589 dan hasilnya menjadi 9.189. Begitu juga untuk mencari yang Y dan Z. Unit produksi ini diambil dari tabel pada soal, yaitu unit keluaran. Unit keluaran pada tabel soal ada 50 dan X 50, Y 250 dan Z 250. Tinggal kita pindahkan saja ke sini. Lalu hasil dari HPP per unit di kolom N ada 132,52. Ini adalah hasil dari pembagian HPP dibagi dengan unit produksi. HPP pada kolom N 6.626 dibagi dengan 50 pada unit produksi. Dan hasilnya 132,52. Itu untuk nilai N. Untuk nilai X 9.189 dibagi dengan 50, hasilnya 183,78. Begitu juga dengan Y 43.130 dibagi 250, hasilnya 172,52. Dan yang Z 48.445 dibagi dengan 250, hasilnya 193,78. Hasilnya 109. Metode yang kedua ada kalkulasi biaya dengan metode ABC. Yang pertama kita mencari total komponen dulu. Di sini ada N 50 dikali dengan 7, hasilnya 350. Dan X 50 dikali dengan 5, hasilnya 250. Y 250 dikali 9 sama dengan 2250. Yang Z 250 dikali dengan 6, hasilnya 1500. Jumlah keseluruhannya ada 4350. Ini diambil dari 50 kali 7 ini diambil dari unit produksi dikali dengan jumlah perputaran per produksi. Lalu yang pertama kita mencari biaya variabel jangka pendek. Biaya variabel jangka pendek 8.150 dibagi dengan 3.000. Hasilnya 2,71 rupiah per jam tenaga kerja. 8.150 diambil dari soal dan 3.000 diambil dari hasil tarif overhead pabrik. Hasilnya 2,71 per jam tenaga kerja. Yang kedua, biaya penjadwalan sebesar 7.350 yang diambil dari soal dikali 24. 24 ini adalah hasil dari jumlah perputaran produksi. Lalu hasilnya mendapatkan 306,25 rupiah per putaran produksi. Yang ketiga, biaya setup. Biaya setup ada jumlahnya 2.800 yang diambil dari soal, biaya setup di soal dikali dengan 24 yang sama dari jumlah perputaran produksi. Hasilnya 116,66 rupiah per putaran produksi. Yang keempat, biaya penanganan material sebesar 7.750 dibagi dengan 4.350. 7.750 dari soal, biaya penanganan material yang dari soal dibagi dengan 4.350. 4.350 adalah hasil dari total komponen. Hasilnya 1,78 rupiah per komponen. Lalu ada tabel. Di tabel ini kita mencari nilai N, X, Y, dan Z. Pada kolom terakhir ada total, itu adalah jumlah dari total perhitungan N, X, Y, dan Z. Yang pertama kita mencari nilai biaya utama. Biaya utama diambil dari biaya utama pada tabel metode kalkulasi biaya konvensional. Biaya utamanya kita pindahkan ke tabel ABC, metode ABC. Lalu yang kedua ada biaya variabel jangka pendek. Biaya variabel jangka pendek sebesar 2,71 per jam tenaga kerja. Hasil N-nya 542. 542 adalah 2,71 dikali 200 jam tenaga kerja. Jam tenaga kerja dilihat pada penyelesaian metode biaya konvensional juga. Ada situ jam tenaga kerja. Untuk yang N 50 kali 4 hasilnya 200. Dan untuk yang X 50 kali 6 hasilnya 300. Jadi untuk mendapatkan nilai X-nya ini kita mengkalikan 2,71 dikali 300. Jadi hasilnya 813. Begitu juga untuk nilai Y dan Z.
2,71-nya dikalikan dengan jumlah jam tenaga kerja Y dan Z-nya. Lalu yang ketiga ada biaya penjadwalan. Biaya penjadwalan di sini 306,25. Diambil dari biaya penjadwalan yang di atas per komponen, dan hasil N-nya adalah 1221. 1221 ini adalah hasil dari 305,25 dikali 4. 4 ini adalah dari jumlah putaran produksi. Begitu juga dengan nilai X-nya. 305,25 dikali dengan jumlah putaran produksi X. Jumlah putaran produksi X adalah 50. Jadi 305,25 dikali dengan 5. Makanya menghasilkan 1531,25. Begitu juga untuk mencari nilai Y dan Z-nya. Lalu yang keempat ada biaya setup, ada senilai 116,66 per putaran. Dan hasil N-nya ada 466,64. Ini adalah hasil dari 166,66 ini yang diambil dari hasil dari 3 biaya setup di atas dikalikan dengan 4 dari jumlah perputaran produksi pada tabel soal. Begitu juga dengan yang X, 116,66 dikali dengan jumlah perputaran produksi. Nilai X jumlah perputaran produksinya adalah 5. Jadi 116,66 dikali dengan 5. Begitu juga dengan Y dan Z-nya. Dan seterusnya ada biaya penanganan material. Ada di sini jumlahnya 1,78 per komponen. Dan hasil N ada 623. Hasil dari 623 ini adalah penjumlahan dari 1,78 dikali dengan 330. 330 ini dari total komponen. Total komponen yang N. Lalu 350 dari total komponen. Jadi hasilnya 623. Dan seterusnya untuk yang X 1,78 dikali dengan 250 hasilnya 445. Begitu juga dengan Y dan Z. Di sini ada HPP atau HP produksi. Untuk nilai N-nya 7.756,64. Itu adalah hasil dari jumlah yang di atas. Jadi jumlah semua yang di atas dijumlahkan. Jumlah dari 4.900, 542, 1.221, 4.466,64, 623 dijumlahkan jadi hasilnya 7.756,64. Itu untuk nilai N. Untuk nilai HPP N. Untuk nilai HPP X-nya kita jumlahkan juga dari atas sampai bawah. Yaitu 6.600 tambah 813 tambah 1.531,25 ditambah 583,3 dan ditambah 445. Hasilnya 9.972,55. Begitu juga dengan Y dan Z, hasil dari atas ke bawah dijumlahkan. Untuk unit produksi ini, untuk N ada 50, X 50, dan Y 250, Z 250. Ini adalah hasil dari unit keluaran pada tabel unit keluaran di tabel soal. Jadi tinggal dipindahkan. Dan yang terakhir ada HPP per unit atau HP produksi per unit. Dinilai di kolom N, nilai yang diperoleh adalah 155,13. Ini adalah hasil dari pembagian HPP dibagi dengan unit produksi. Jadi 7.756,64 dibagi 50 hasilnya 155,13. Dan yang X 9.972,55 dibagi dengan 50 hasilnya 199,45. Untuk nilai Y-nya 44.175,37 dibagi 250 hasilnya 176,70. Dan yang Z-nya 45.618,28 dibagi dengan 250 hasilnya 180. Metode yang ketiga adalah diminta bandingkan hasil yang diperoleh. Di sini ada kolom keterangan. Pada yang kolom keterangan pertama ada HPP per unit metode konvensional dan nilai N-nya ada Rp132,52, X-nya Rp183,78, Y-nya Rp172,52, Z-nya Rp193,78. Itu diambil dari kolom terakhir pada metode kalkulasi biaya konvensional. Semua nilai akhirnya dipindahkan ke kolom yang ini. Lalu keterangan yang kedua ada HPP per unit metode ABC. Nilai N-nya 155,13, X nilainya Rp199,45, Y Rp176,70, Z Rp182,47. Itu juga hasil dari
hasil akhir dari tabel metode ABC yang dipindahkan ke kolom yang ini. Dari tabel ini kita ketahui bahwa nilai yang diperoleh dari metode ABC lebih tinggi daripada metode konvensional. Jadi kesimpulannya, metode ABC lebih banyak membebankan overhead pabrik terhadap produksi dengan volume yang lebih rendah dan cenderung membebankan secara relatif lebih kecil terhadap produksi dengan volume yang lebih tinggi.